Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kali ini kita akan melihat sebuah video, teman-teman, dagelan-dagelan di negara ini tentunya, yang mana semakin hari pajak semakin gila-gilaan menjerat kita sebagai rakyat kecil, teman-teman semuanya. Kalian sudah tepat masuk ke dalam channel ini menonton video kali ini, teman-teman. Para pejabat bekerja sama, teman-teman, tentunya untuk apa? Untuk menyengsarakan rakyatnya. Kita lihat dulu video dari Gus Nur berikut ini mengenai kerjasama polisi dan jaksa dalam kasus penemuan emas 70 kilo dan uang ratusan miliar di Jampitsus Febri Adriansah, teman-teman semuanya. Kita lihat dulu penjelasan dari Gus Nur berikut Apa yang ini. terjadi? Jaksa dan polisi waktu itu di siapa sih itu ketuanya itu jaksanya itu ST siapa sih yang kumis itu dengan Kapolri Listio Sigit sudah bersalaman berdamai kan gitu intinya kan. Nah lalu bergulir lagi bahwa sekarang polisi sedang mengecek keaslian emas itu. Emas 74 kilo itu lagi dites katanya asli apa palsu. Semua bisa direkayasa ya, teman-teman. Alat-alat bukti saja bisa direkayasa, dijadikan palsu, dijadikan asli. Bayangkan betapa mengerikan hukum di negara ini ya. Uangnya juga mau dites itu apa, mau diselidiki palsu apa asli. Jadi teman-teman ya, kesimpulan saya memang sudah negara ini berada di titik paling nadir. Kita ini rakyat ini dianggap bodoh gitu loh. Betul nggak? Anda, saya, kita ini dianggap goblok, dianggap bodoh, dianggap tidak bermoral. Kita ini dianggap dungu, dianggap tuli, dianggap buta. Kita ini seluruh Indonesia ini dianggap goblok itu. Coba, iya kan? Jadi berjuta-juta kita sampaikan dan kita nggak capek ngomong ini ya, karena ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Bahwa negara ini memang dipenuhi diisi maling, perampok, koruptor, bajingan yang saling sandra. Mereka satu sama lain itu saling menutupi, tolong menolong, bahu membahu di dalam kejahatan, pemufakatan jahat, membohongi rakyat, menyengsarakan rakyat. Betul. Emas Betul 74 kg mau dites, mau diuji asli atau palsu. Astagfirullah, goblok gak kita ini? Kita kan dianggap goblok ya? Betul gak? Allahu Akbar. Oke teman-teman ya, oke lah, komen-komen sendirilah ya. Lalu yang kedua, ayo kita masih akan menunggu ini mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini, kira-kira hadir nggak ke pengadilan? Coba teman-teman, kita ini kan katanya apa namanya demokrasi ya. Pernah nggak saya protes sama Termul? Pernah nggak saya ngomentari Termul yang Jokowi pasti hadir, Jokowi pasti hadir? Kan tak biarin aja. Oh ya sudah, amin kan gitu kan? Kan kita hargai pendapatnya. Ya, betul. Kan gitu ya. Betul sekali. Tapi begitu giliran saya yang komen, insya Allah Jokowi tidak akan hadir. Loh, aku dihujat. Ustadz kok ngurusi politik, Ustadz kok gibah orang, Ustadz kok jelek-jelekan orang. Astagfirullahaladzim. Ya, oke teman-teman, ini tidak menjelek-jelekan orang. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita nggak boleh menjelekkan orang ya, dan sudah berjuta-juta kali kita sampaikan, haram hukumnya menjelek-jelekan orang. Maka kita tidak boleh menjelek-jelekan orang. Tapi yang kita jelek-jelekkan itu adalah jabatan publiknya. Itu wajib hukumnya. DPR kita bayar, itu tugasnya untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Itu kalau anda paham fungsi DPR, fungsi undang-undang, Anda paham konstitusi itu ya begitu. DPR itu kita gaji untuk menjelek-jelekkan, untuk mengkorek-korek ya kebijakannya pemerintah. Bahkan DPR itu kita bayar untuk jika diperlukan mengimpeachment ya. Itu Betul, sama seperti DPR Amerika ya. Jadi DPR Amerika itu tugasnya adalah untuk mengkritik pemerintahan Donald Trump. Kalau di sini beda, teman-teman. DPR-nya beda. Bukan bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk kemaslahatan para pejabat itu sendiri. Mereka saling sandra, saling tolong-menolong lah dalam kejahatan untuk menyengsarakan rakyat. Ya, seperti itu. Hentikan presiden dan wakilnya, pemerintah. Itu kita bayar untuk itu DPR. Jadi nggak boleh menjelek-jelekan orang ya. Kalau Jokowi itu petani, ya peduli amat.
Kalau Jokowi itu tukang beca, ya udah nggak ada urusan. Mau nyolong sepeda, mau nyolong sapi, mau nyolong duit, terserah kalau dia petani, ya kan? Tapi karena dia presiden, maka wajib hukumnya ya kita ini ngomong dengan keras. Kita wajib jabatan publik ya, karena dia makan dari gaji rakyat. Kita gaji dia. Ya bahkan walaupun sudah pensiun masih makan duit rakyat. Ya masih dikawal pas pampres, masih dikawal pengawal. Betul. Jadi wajib kita gaji itu. Dan saya ngomong begini itu juga bukan tanpa resiko, dan saya siap tanggung resikonya. Udah masuk penjara. Ya kita takut Gus Nur di penjara lagi ya. Ini begini nih. Gus Nur kapok? Enggak, ngapain kapok? Kalau saya nyolong saya kapok. Kalau saya masuk penjara OTT KPK saya kapok. Kalau amar ma'ruf nahi munkar melawan penguasa dolim nggak boleh kapok. Oke teman-teman ya. Jadi betul. Saya berkeyakinan bahwa Presiden Republik Indonesia mantan, saya nggak tahu hakimnya, pokoknya hakim, jaksa, rezim ya, ini masih, kan boleh saya curiga ya, masih bersekongkol mencari pemufakatan jahat, mencari cara bagaimana supaya Presiden Republik Indonesia mantan itu Jokowi tidak hadir pengadilan. Nah ini, dikurung ya. Keyakinanku mengatakan jaksa, hakim, mantan Presiden Jokowi, tidak tahu kalau Prabowo, saya nggak paham. Tapi intinya mereka masih mencari ribuan cara bagaimana supaya Jokowi tidak hadir ke pengadilan. Kalau Anda berpendapat Jokowi hadir di pengadilan, monggo, nggak apa-apa. Saya berkeimanan Jokowi tidak akan hadir pengadilan. Kan boleh. Oke teman-teman. Lalu sebelum saya tutup ya, ini ada Menteri PU yang namanya siapa? Anggodo, Dodi Anggodo ya. Itu juga bocor kemarin kunjungan kerjanya yang ke New York. Bocor viral karena ternyata ngajak anak istrinya. Diisukan juga karena bertepatan dengan Piala Dunia di New York. Begitu bocor, batal berangkatnya. Ya, ini di medsos ramenya begitu, ya kan gitu ya. Ya benar. Ya, yang itu ya, yang bocor si menteri apa itu ya teman-teman, pengen keluar negeri, entah apa dibuatnya, apakah nonton Piala Dunia menghabiskan uang pajak rakyat, ya kita tidak tahu juga teman-teman. Lalu terjadilah mutasi besar-besaran di dalam Kementerian PU itu. Mungkin marah atau balas dendam atau bagaimana, mutasi besar-besaran. Ya, oke, saya nggak usah bahas itu. Tapi ada video yang menarik. Coba cari aja nanti ya. Saya nggak mau nyantumkan di sini. Cari aja orang ini, Menteri PU ini turun dari pesawat, diajak salaman sama orang dia mau. Begitu giliran diajak salaman sama anak buahnya, anggaplah orang yang kerja di Kementerian PU, dia menolak. Sampai 2 orang itu dia tolak. Oke. Dan di kesempatan yang lain saya searching akhirnya orang ini kan, oh iya, memang ngomongnya sudah arogan, ngomongnya sudah sombong, ngomongnya sudah selangit. Nah ini, jadi negara ini diisi oleh orang-orang yang penuh kasus, saling sandera kasus, lalu arogan, sombong, korupsi, kolusi, nepotis. Dan ini wajib kita kritik. Terserah mau pakai bahasa santun, bahasa kurang ajar, bahasa keras, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan Gus Nur sudah sangat tepat sekali teman-teman semuanya. Pejabat di negara kita diisi oleh orang-orang yang tentunya para napi koruptor ya teman-teman. Orang-orang yang tidak berkompeten, saling sandera satu sama lain, saling jaga satu sama lain. Untuk apa? Untuk korupsi, mempertebal kantong sendiri. Itu sudah pasti teman-teman. Karena rumah-rumah mereka ini sangat-sangat besar sekali, rumah-rumah mereka ini ya. Mereka sangat kaya raya, para pejabat ini. Para pejabat rakus ini teman-teman semua. Kita lihat dulu komentar netizen. Kami dukung Gus Nur 1000%. Kontrol untuk jabatan yang tidak jujur, kolusi dan nepotisme. Jadi kita harus mendengar semuanya berdasarkan fakta ya teman-teman. Dan ini meme ya guys. Pejabat gabut mana yang mau simpan emas palsu sebanyak 74 kilo. Nah benar. Pejabat gabut mana? Nanti kalau udah diperiksa polisi, apa yang terjadi? Palsu, konferensi persnya palsu, ya, emasnya kemudian diamankan kemana? Ya nggak tahu juga teman-teman. Ya kita ini dianggap bodoh lah oleh mereka ini ya. Mereka hanya dilekangkan oleh waktu ya teman-teman, jabatan mereka ya terus menerus digantikan, akan terus tongkat estafet korupsi ini akan terus bergulir ke bawah naik ke atas ya korupsi terus menerus seperti itu ya teman-teman semua.
Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum.